Haleluya, shalom wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam program renungan harian Wanita Hebat. Wanita seringkali dianggap lebih rendah, lebih lemah, dan dinomorduakan. Tetapi melalui program renungan ini saudara akan diproses, dibentuk melalui kebenaran firman Tuhan yang akan menjadikan saudara orang-orang yang hebat, wanita-wanita hebat yang akan mengalami janji-janji Tuhan dan rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel Wanita Hebat ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati dengan renungan Wanita Hebat ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini. Bapa di sorga, kami kembali bersyukur ya Tuhan, buat waktu yang Tuhan beri bagi kami hari ini, untuk kami bisa diperlengkapi, diproses melalui kebenaran firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, biarlah firman-Mu memberkati, memproses mereka menjadi wanita-wanita hebat. Berkati hidup mereka Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap wanita-wanita hebat yang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, apa yang menjadi nasihat firman Tuhan dan janji firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Dengarkan terus renungan firman Tuhan ini saudara. Wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan, di dalam video ini saudara akan kembali diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang akan terus memperlengkapi saudara, membenahi saudara, memproses saudara menjadi wanita-wanita hebat yang akan dipakai Tuhan, yang akan diberkati oleh Tuhan di dalam perjalanan kehidupan saudara. Saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana seharusnya seorang wanita, bagaimana seharusnya seorang istri, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ada begitu banyak orang yang menjalani hidupnya tanpa ada standar yang dia pegang, tanpa ada satu aturan yang dia buat menjadi aturan dalam kehidupannya. Ada begitu banyak orang juga yang menikah tanpa memiliki aturan bagaimana seharusnya menjadi seorang istri. Nah, itu sebabnya saudara, saat ini bagi saudara wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, kembali saudara akan diberkati melalui firman Tuhan ini. Mari dengarkan terus renungan ini saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di dalam video ini adalah dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini dan akan menjelaskannya kepada saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Hidup bersama suami istri. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh, yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Puji Tuhan saudara. Konteks dari teks firman Tuhan ini adalah di mana Petrus memberi nasihat melalui suratnya kepada umat-umat Tuhan, kepada wanita-wanita orang-orang Kristen yang menjadi penerima suratnya.
Dan ada beberapa nasihat yang diberikan di sini, dan tujuan atau goal dari nasihat itu adalah dikatakan di ayat 1, yaitu supaya mereka tunduk kepada suaminya, dan dengan ketundukan mereka itu maka suaminya yang tidak taat kepada Tuhan, yang tidak taat kepada firman, suami mereka itu tanpa perkataan bisa dimenangkan dari kelakuan istrinya. Saudara, ada goal yang sangat besar yang hasilnya sangat luar biasa di sini, yaitu untuk membuat suami-suami dimenangkan bagi Tuhan, supaya suami-suami bisa dibawa kepada Tuhan dengan kelakuan istri-istri yang hebat, wanita-wanita yang hebat. Dengan kelakuan wanita hebat dan istri hebat di depan seorang suami, maka dikatakan di sini suami itu bisa dimenangkan bagi Tuhan. Saudara, ada begitu banyak contoh terjadi seperti itu. Saya pernah dengar kesaksian dari seorang Advent Bangun, seorang bintang film yang kita semua kemungkinan kenal, saudara. Dia akhirnya menjadi hamba Tuhan. Sekarang dia sudah ada di sorga yang mulia. Dia menjadi hamba Tuhan melalui doa istrinya. Oleh karena dia melihat istrinya lah akhirnya dia dimenangkan dan akhirnya menjadi hamba Tuhan. Dan saya punya kesaksian pribadi, saudara, di mana satu kali saya praktek di satu gereja. Lalu kemudian di gereja itu pada waktu itu ada saya kenal seorang ibu yang keadaannya begitu menyedihkan, sangat-sangat menyedihkan, saudara. Kenapa sangat menyedihkan? Dia menikah dengan bisa dibilang seorang preman. Dan kemudian ibu ini sering kali mengalami siksaan, sering kali mengalami perlakuan yang kasar. Tidak jarang ibu ini mengalami memar-memar. Seringkali dia datang beribadah juga dengan mata bengkak. Hidupnya kalau dilihat wajahnya itu penuh dengan keputusasaan. Tidak ada semangat hidup. Bebannya berat, terlihat sekali bebannya berat dalam menjalani kehidupannya. Dan saudara, dalam dia menjalani kehidupannya itu, dia terus melangkah. Satu kali dia bercerita, kami berdua di rumahnya, dan kemudian bibi ini bercerita, dia berkata bahwa suaminya membawa perempuan ke rumah, dan ketika perempuan yang dibawa ke rumah itu mengalami sakit, disuruh bibi ini yang merawat. Kalau bibi ini tidak mau, maka dia akan mengalami perlakuan kasar dari suaminya. Bayangkan betapa menyedihkannya apa yang dialami oleh bibi ini, betapa kasar dan kejamnya perlakuan yang dia alami. Tetapi yang luar biasa, bibi ini tetap melakukan apa yang benar, saudara. Dan akhirnya, saudara tahu apa yang terjadi? Suaminya akhirnya dimenangkan. Suaminya akhirnya dibawa kepada Tuhan. Satu kali saya ada di satu seminar di mana saya dipanggil untuk menjadi salah satu fasilitator di seminar itu, menjadi pembina para peserta di seminar itu, seminar pria sejati, saudara, seminar untuk para suami-suami. Dan di seminar itu saya duduk, lalu kemudian para peserta dibagi kepada para pembina. Dan pada waktu itu salah satu yang dibagi kepada saya dari beberapa peserta yang saya bina adalah suami bibi ini. Betapa kagetnya saya, saudara. Dulu yang saya dengar dia kasar, kejam dan sebagainya, kali ini dia duduk di samping saya, ada di kelompok saya untuk saya bimbing, untuk saya bina. Luar biasa Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah kita sanggup melakukan segala perkara. Ketika ada istri-istri yang bisa memenangkan suaminya, maka tidak ada yang mustahil. Suami tersebut bisa dimenangkan bagi Tuhan. Dan itulah yang ditegaskan oleh Petrus di dalam suratnya ini, saudara. Supaya suami-suami bisa dimenangkan. Kalau mereka adalah suami yang tidak takut Tuhan, mereka suami yang tidak taat, mereka bisa dimenangkan melalui kelakuan istri tanpa perkataan. Artinya apa, saudara? Istri tanpa perlu berkata-kata, bertobatlah, bertobatlah, tanpa perlu berkata kamu harus berubah dan sebagainya. Melalui kelakuan hari demi hari, suaminya bisa dimenangkan. Dan ketahuilah, kami sebagai suami-suami
Yang paling menyentuh kami itu adalah perbuatan-perbuatan istri. Melalui perbuatan istri, suami-suami itu akan mengalami pertobatan, saudara. Sebagai suami saya memahami betul itu. Sebagai suami saya memahami jika istri melakukan kebaikan-kebaikan itu akan mengubah suami. Nah, kita lihat apa yang dinasihatkan oleh Petrus di sini supaya suami-suami bisa dimenangkan bagi Tuhan. Yang pertama dikatakan ayat 1, demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Yang pertama yang harus dimiliki oleh istri yang rindu memenangkan suaminya, yang rindu membawa suaminya menjadi suami yang takut Tuhan, adalah dengan menjadi istri yang tunduk kepada suami. Dengan menjadi istri yang tunduk hormat kepada suami, maka suami-suami akan mengasihi istri yang demikian. Saya tidak bisa membayangkan karena saya tidak pernah mengalami itu, saudara. Jika istri saya melawan saya, istri saya misalnya kasar, istri saya berontak kepada saya tidak bisa membayangkan itu, saudara. Betapa mengerikannya jika ada istri yang demikian. Tapi begitu banyak di luar sana istri yang demikian. Saya mengasihi dan begitu mengasihi istri saya yang penuh ketundukan kepada saya. Ketundukan istri itu adalah hal yang sangat berharga bagi suami. Dan dengan ketundukan itulah maka para istri bisa memenangkan para suami. Kalau istri menghakimi suami, penghakiman tidak akan pernah memenangkan suami. Kalau istri menuduh atau mengajari suami, itu semua tidak akan bisa membuat suami bertobat. Tapi kalau istri-istri tunduk kepada suami, itulah yang akan menyentuh hati para suami dan akan mengubahkan para suami sehingga para suami bisa bertobat di hadapan Tuhan. Nah, itu sebabnya, saudara, hari ini saya rindu para wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Saudara-saudara yang sudah menikah, apakah saudara memiliki ketundukan kepada suami saudara? Saya berani menjamin, saudara, kami sebagai laki-laki akan disentuh oleh ketundukan para istri. Akan disentuh hati seorang suami itu bisa disentuh melalui ketundukan para istri. Itu yang pertama yang dinasihatkan oleh firman Tuhan. Lalu yang kedua, di ayat yang kedua, Petrus berkata, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka. Nah, saudara, suami-suami itu akan dimenangkan, gampang dimenangkan jika istri-istri itu memiliki kemurnian, tulus, murni. Apa yang dia lakukan itu didasari oleh kemurnian dan kehidupan yang saleh. Itu istri idaman para laki-laki, saudara. Yaitu istri yang penuh dengan kemurnian, istri yang melayani suami dengan penuh kemurnian. Saudara, saya tidak bisa membayangkan misalnya kalau di tengah keluarga ada istri-istri yang melayani suami di meja makan misalnya dengan berlaku kasar, memberikan dengan tidak tulus. Wow, itu satu kondisi yang sulit saya bayangkan. Betapa indahnya itu yang aku alami, saudara. Betapa indahnya ketika istri menghidangkan makanan di depan suami dengan penuh ketulusan, dengan penuh kemurnian, karena memang dia mau melayani suami. Itu begitu indah dan itulah yang paling didambakan oleh para suami, dan itulah yang akan menyentuh hati para suami. Bagaimana dengan saudara? Para istri-istri, para wanita-wanita yang sedang mendengarkan renungan ini, apakah saudara seorang istri yang melayani suami dengan penuh kemurnian? Apakah saudara melayani suami dengan penuh ketulusan? Karena memang saudara sadar betul sebagai istri bahwa tanggung jawab saudara adalah untuk melayani suami, untuk memberikan yang terbaik bagi suami. Kalau itu yang saudara lakukan, maka dengar, suami saudara akan dimenangkan bagi Tuhan. Saudara akan bisa membawa suami-suami saudara bagi Tuhan. Dan juga dikatakan betapa murni dan saleh. Istri dambaan suami itu adalah istri yang saleh, istri yang hidup benar, hidup mengasihi Tuhan, hidup benar mengiring Tuhan, takut akan Tuhan, saudara. Dia hidup dalam kesalehan dalam imannya kepada Tuhan. Istri yang demikian adalah istri yang didambakan oleh para suami.
Lalu kemudian yang terakhir saudara, dikatakan di ayat yang keempat, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Di sini saudara dikatakan supaya perhiasanmu adalah perhiasan batiniah. Di ayat 3 dikatakan perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, tapi perhiasanmu ialah perhiasan batiniah. Saudara, di sini sebenarnya bukan larangan untuk memakai perhiasan-perhiasan misalnya emas dan sebagainya. Ini bukan larangan, tetapi kalau dilihat konteksnya pada waktu itu para perempuan-perempuan mengutamakan perhiasan-perhiasan yang demikian, akhirnya Petrus mau menyadarkan mereka bahwa seharusnya mereka harus ubah. Atau dengan kata lain saudara, artinya saya mau menegaskan begini, bahwa perhiasan yang paling utama adalah perhiasan batiniah, batin yang baik, batin yang indah. Itulah perhiasan di mana roh yang menghiasi hidup secara rohani, roh memenuhi, roh menguasai, dan itulah yang berharga di mata Tuhan. Dan perhiasan dunia itu hanya pelengkap saja. Perhiasan yang sesungguhnya adalah perhiasan batiniah, perhiasan rohani, roh yang berkuasa, roh yang memenuhi. Itulah seharusnya perhiasan perempuan. Dan dengan demikian maka para suami akan dimenangkan oleh para perempuan. Puji Tuhan saudara, hari ini adakah saudara yang suami-suami saudara mungkin hari ini butuh dimenangkan untuk Tuhan? Suami-suami saudara begitu keras dan begitu sulit dimenangkan bagi Tuhan. Ini waktunya untuk saudara harus menangkan dia bagi Tuhan. Caranya, jadilah istri yang tunduk kepada suami. Buktikan mulai hari ini ketundukan saudara berubah sesuai dengan firman Tuhan. Jadilah istri yang melayani suami dengan penuh kemurnian, hidup dalam kesalehan. Dan jadilah istri-istri yang punya perhiasan batiniah yang indah di mata Tuhan, berharga di mata Tuhan. Terlalu banyak orang fokus menuntut suami supaya dia punya perhiasan lahiriah, dan itu menimbulkan banyak masalah di tengah keluarga. Tapi sekali lagi, jadilah istri-istri yang berhiaskan perhiasan manusia batiniah. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara akan melihat perkara besar di tengah keluarga saudara ketika saudara menjadi wanita-wanita hebat yang tunduk kepada suami, yang hidup dalam kemurnian dan kesalehan, yang punya perhiasan batiniah dalam hidup saudara. Saya mau berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan firman-Mu, bagaimana menjadi wanita hebat yang akan memenangkan suami bagi Tuhan. Saat ini Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ini. Ajar mereka menjadi wanita-wanita yang tunduk kepada suami. Ajar mereka menjadi wanita-wanita yang memiliki kemurnian dan kesalehan dalam kehidupannya dan murni dalam melayani suaminya. Dan ajar mereka menjadi wanita-wanita yang memiliki perhiasan batiniah. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Biarlah wanita-wanita hebat ini menerapkan firman-Mu untuk terus memproses mereka menjadi wanita hebat yang diberkati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang telah direnungkan bersama itu telah menguatkan saudara dan memperlengkapi saudara untuk menjadi wanita-wanita hebat yang akan mengalami janji-janji Tuhan dan rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan tiba waktunya saat ini saudara, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang peduli dan mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepadanya. Sebelum saya akan berdoa bagi saudara, terlebih dahulu mari kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur saudara. Berterima kasih buat waktu ini, berterima kasih buat kesempatan ini kita bisa berdoa dan datang di hadirat-Nya. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Engkau beri bagi kami untuk kami kembali bisa bersama-sama berdoa.
Hamba akan menopang anak-anak-Mu ini di dalam doa dan segala pergumulan-pergumulan mereka. Dan kami percaya Engkau hadir bersama kami, dan kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan menjawab doa-doa kami. Terima kasih, kami bangga dan bersyukur punya Allah seperti Engkau, punya Bapa yang begitu baik bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga, hamba akan menopang anak-anak-Mu ini dalam doa dan pergumulan-pergumulan kehidupan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi. Mungkin saat ini ada pergumulan, ada masalah, persoalan yang sedang membebani kehidupan mereka. Hamba berdoa Tuhan, tolong setiap wanita-wanita hebat ini ya Tuhan, dalam segala pergumulan masalah kehidupan mereka. Apakah itu masalah dalam kehidupan mereka pribadi, masalah di tengah-tengah usaha pekerjaan mereka, bisnis mereka, karir mereka, profesi mereka, masalah di tengah-tengah keluarga mereka, apapun yang menjadi masalah, persoalan kehidupan mereka, Tuhan kiranya yang campur tangan. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini ya Bapa. Jamah mereka, nyatakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Engkau mengangkat segala beban dan persoalan mereka. Engkau menyelesaikan segala pergumulan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam peran mereka sebagai ibu rumah tangga. Tuhan yang campur tangan, memberkati setiap wanita-wanita hebat dalam peran mereka sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Berkati mereka sebagai istri bagi suami mereka. Tuhan tolong, Tuhan memberkati mereka untuk menjadi penolong bagi suami mereka, sehingga suami-suami mereka akan menjadi orang-orang yang berhasil. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berkati mereka untuk menjadi penolong bagi suami mereka, sehingga suami mereka akan menjadi orang yang sukses, orang yang diberkati oleh Tuhan, karena ada seorang istri yang menolong dan menopang suami mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap wanita-wanita hebat ini. Tolong mereka, campur tangan-Mu dalam hidup mereka Tuhan. Berkati juga mereka sebagai ibu rumah tangga. Tolong mereka untuk membimbing anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak yang takut Tuhan, menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, menjadi anak-anak yang akan berhasil dan sukses kelak ya Tuhan. Itu sebabnya tolong wanita-wanita hebat ini, ajar mereka, beri hikmat bagi mereka dalam mendidik anak-anak mereka ya Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan, hikmat Tuhan menolong setiap wanita-wanita hebat ini dalam mereka mendidik anak-anak mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi setiap wanita-wanita hebat ini dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Mungkin ada mereka yang berperan sebagai wanita karir, ada mereka sebagai wanita-wanita yang berbisnis, ada mereka sebagai wanita-wanita yang bekerja, baik mereka sebagai pegawai, baik mereka sebagai PNS, baik mereka sebagai honorer. Apapun pekerjaan yang mereka kerjakan untuk menopang keluarga mereka, Tuhan kiranya campur tangan, berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada begitu banyak juga anak-anak-Mu yang bekerja sebagai TKW ya Tuhan. Tolong mereka di perantauan sana. Tuhan kiranya menolong dan memberkati anak-anak-Mu ini. Berkati setiap wanita-wanita hebat ini. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tolong anak-anak-Mu dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Bapa yang baik, berkati ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau kiranya yang campur tangan membangkitkan ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah
Engkau yang mencurahkan berkat-berkat-Mu atas kehidupan anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka dibangkitkan ya Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan mereka, Engkau memberkati karir mereka, Engkau memberkati apa yang mereka kerjakan berhasil, sehingga ekonomi mereka dibangkitkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menolong, Tuhan yang bekerja, sehingga ekonomi anak-anak-Mu dibangkitkan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis ya Tuhan. Keluarga yang penuh damai, keluarga yang penuh kesejahteraan, keluarga yang memiliki suasana sorga. Ada damai ketentraman di sana. Berkati semua keluarga anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan suami-suami mereka menjadi suami yang bertanggung jawab, menjadi suami yang berperan sebagai imam di tengah-tengah keluarganya. Berkati suami mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, jika ada suami-suami anak-anak-Mu ini yang mereka terikat dalam dosa, mungkin mereka terikat dalam dosa perzinahan, Tuhan tolong jamah suami mereka, ubahkan suami mereka, tobatkan suami mereka dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami, wanita-wanita hebat ini yang terikat obat-obatan terlarang, Tuhan campur tangan, Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu, bebaskan suami mereka dari ikatan obat-obatan terlarang. Bapa yang baik, jika ada ya Tuhan suami-suami mereka yang terikat minuman-minuman keras, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong suami mereka, ubahkan ya Tuhan dalam nama Yesus, dan beri kekuatan kepada setiap wanita-wanita hebat ini dalam menghadapi suaminya, dalam berdoa bagi suaminya, sehingga suami-suami mereka akan menjadi suami yang bertobat dan akan berperan sebagaimana seharusnya sebagai suami di tengah keluarga-keluarga mereka. Jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang memiliki anak-anak yang juga bermasalah, mungkin ada masalah karena keterikatan obat-obatan terlarang, karena keterikatan alkohol, rokok dan sebagainya, Tuhan tolong anak-anak mereka ya Tuhan. Jamah ya Tuhan, ubahkan anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak yang takut Tuhan, menjadi anak-anak yang mengasihi orang tua dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak dari wanita-wanita hebat ini dalam nama Yesus. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan mengalir di tengah keluarga mereka dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit, berkati wanita-wanita hebat ini jika ada mereka yang sedang sakit saat ini. Saudara, setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, jika saudara sedang sakit saat ini, mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, biar Tuhan mengulurkan tangan dan menjamah menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau tahu apa yang menjadi sakit penyakit mereka, dan Tuhan kiranya campur tangan, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan campur tangan, Tuhan kerjakan mujizat di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang masih muda, yang sedang menjajaki karir mereka, bahkan mungkin mereka sedang ada dalam pendidikan dan sebagainya ya Tuhan. Berkati masa depan anak-anak-Mu ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik hari ini demi masa depan mereka yang lebih baik ya Tuhan. Berkati masa depan setiap wanita-wanita hebat ini dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin saat ini ada pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu yang belum hamba sebutkan di hadapan-Mu.
Engkau Allah yang lebih tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Engkau Allah yang lebih tahu apa yang menjadi beban persoalan dan kerinduan-kerinduan mereka. Dan Engkau Allah yang kiranya menjawab segala pergumulan mereka dan segala kerinduan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi wanita-wanita hebat ini yang saat ini berperan sebagai single parent untuk membesarkan anak-anaknya. Tolong mereka Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan menolong anak-anakmu ini dalam mereka membesarkan anak-anak mereka. Tuhan kiranya campur tangan, beri hikmat bagi mereka dalam mendidik dan membesarkan anak-anak mereka dalam nama Yesus. Engkau menyertai wanita-wanita hebat ini yang saat ini sedang ada dalam situasi single parent ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kalau ada para janda-janda juga, Engkau yang menjadi sahabat bagi mereka. Tuhan tolong wanita-wanita hebat ini yang saat ini ada dalam situasi keadaan sebagai seorang janda ya Tuhan. Tuhan tolong berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para lansia ya Tuhan. Engkau ada bersama mereka dan memberkati setiap lansia yang sedang mendengarkan renungan ini. Berkati mereka para pensiunan, wanita-wanita hebat yang sudah pensiun, berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini seruan kami. Kami panjatkan kepada Bapa di sorga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa-doa kami. Tuhan memberkati setiap wanita-wanita hebat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang telah saudara dengarkan di dalam video ini. Dan saya percaya ketika saudara sudah didoakan, saudara sudah dikuatkan, dan saudara telah diberkati oleh Tuhan. Dan kita percaya doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara mendapatkan renungan firman Tuhan yang baru dan setiap hari saudara akan didoakan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.